Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima, SMK BGRI 2, Sidoarjo. Selamat malam teman-teman dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu diberikan semangat dalam menuntut ilmu, serta mempelajari hal-hal baru yang bisa meningkatkan skill dan pengetahuan kita. Di malam hari ini, kita akan belajar tentang bisnis produk digital, terutama di platform Link ID. Karena ada banyak juga nih platform lain yang nanti bisa kita gunakan. Ya, cuman biar lebih fokus dan juga Link ID ini lebih mudah gitu untuk pemula dalam menjual produk digital. Nah, kita akan coba belajar sama-sama gimana cara memulai bisnis produk digital dengan memanfaatkan platform Link ID ini. Oke. Sebelumnya di sini ada teman-teman yang sudah pernah jualan produk digital? Ya. Oke, ada yang udah pernah belum nih jualan produk digital? Atau baru pertama kali nih? Oke, ada yang udah pernah? Saya belum pernah tuh ya. Kok protol apa tuh? Pemula, oke. Oke, yang lainnya belum ya. Ada mungkin yang sudah juga ya, atau mungkin pernah dengar istilahnya ya. Nah, jadi sekarang kita akan coba kenalan dulu dengan produk digital ya. Jadi produk digital ini sebenarnya apa sih gitu ya? Nah, produk digital ini merupakan produk non fisik ya. Makanya disebut dengan produk digital yang biasanya ada dalam format digital gitu ya, entah itu berupa file ya, entah itu berupa video ya, atau misalnya berupa file PDF ya, bahkan kursus online, template desain ya, musik. Nah, itu juga termasuk dari sekian banyak produk digital yang ada saat ini. Dan produk digital ini hampir semua orang bisa membuatnya sendiri. Bahkan bisa membuat produk digital versi mereka sendiri gitu ya, tergantung kemampuan ya, skill dan pengalamannya di mana gitu ya. Misal teman-teman di sini ada yang pengalaman di bidang di bidang yang sedang kita kerjakan gitu ya, misalnya di guru. Nah, nanti bisa buat ya panduan cara mengajar ya, atau misalnya membuat modul pembelajaran dan lain-lain. Nah, itu bisa kita ubah jadi produk digital. Kemudian keunggulan lainnya, produk digital ini enaknya kita bisa jual tanpa batas ya. Karena yang namanya file digital, selama filenya masih ada, ya kita bisa jual sebanyak-banyaknya gitu ya. Dan teman-teman cukup produksi sekali aja, ya sisanya mungkin tinggal maintenance ya, atau misalnya update. Ya, atau misalnya nanti merevisi ya, update maksudnya ya, merevisi template-template atau isi dari ebook yang kita pernah buat kalau jualnya ebook ya. Lalu dari marginnya, karena modal yang dikeluarkan relatif lebih kecil ya, maka margin profitnya tentu saja ini lebih tinggi teman-teman. Bahkan bisa berkali-kali lipat ya dari menjual produk fisik. Dan yang pasti teman-teman juga bisa mulai menjual produk digital ini dengan menggunakan HP aja ya, pakai smartphone bisa ya, nggak harus iPhone ya, cukup pakai Android aja. Karena saya pun masih pakai Android teman-teman ya. Jadi di situ kita bisa mengelola produk digital ini terutama di Link ID ya. Karena Link ID ini kenapa kita pilih nih? Ini platform yang memudahkan kita ya untuk mengelola toko ya dan juga penjualan. Cukup pakai HP doang ya, nggak perlu pakai komputer gitu ya. Jadi fleksibel teman-teman bisa proses orderan di mana aja. Nah, nanti kita akan coba bikin orderannya tuh bisa otomatis kekirim ya teman-teman. Jadi 24 jam transaksi bisa berjalan tanpa kita harus proses manual ya. Nah, kekurangannya yang pertama ya tingginya persaingan ya. Karena sekarang ini orang-orang udah mulai melek nih ya produk digital ini dan mereka udah buat dan sudah banyak orang yang mulai terjun ke bisnis ini. Dulu ya di era tahun 2021 ke bawah lah. Nah, itu produk digitalnya relatif lebih mudah teman-teman untuk dijual ya. Dan memang sekarang ini banyak banget ya produk-produk yang terbilang pasaran gitu. Makanya nanti kita coba cari produk yang belum terlalu pasaran ya, yang memang dibutuhkan juga gitu ya oleh market gitu ya. Dan nanti teman-teman bisa mulai dengan produk yang paling gampang dulu gitu ya. Yang kedua, nah untuk yang pertama ini ya, kalau misalnya untuk pemula ya ini nggak perlu bingung gitu ya, atau nggak perlu minder juga. Oh berarti udah banyak nih yang jual produk digital. Nggak, udah saya nggak jual aja. Jangan seperti itu juga gitu ya.
Tapi nanti kita coba cari titik tengahnya, kita coba cari poin plusnya ya, dan kita coba cari unique selling point-nya apa gitu ya dari produk kita. Kalau misalnya contoh lah, kita jualan template Canva ya, yang paling gampangnya ada di situ ya, template Canva. Nah, misal kita menjual template Canva nih. Nah, di situ kan ada juga nih orang lain si A, B, C, dan D yang menjual produk yang sejenis gitu ya. Nah, di situ kita bisa coba buat perbedaannya. Karena orang lain cuma jualan template aja ya, kita coba kasih tambahan nih, entah itu berupa bonus ya, entah itu berupa bimbingan untuk menjual produknya, kalau nanti produknya bisa dijual kembali ya. Atau misalnya teman-teman bisa menawarkan menawarkan benefit lain yang tidak ada di kompetitor. Nah, kalau yang saya lakukan biasanya ngasih bonus. Nah, ini saya coba buka dulu websitenya ya. Nah, bonusnya berupa apa? Berupa produk digital lagi. Nah, ini kita coba buka salah satu produk digital yang best seller lah gitu ya. Nah, ini sebentar saya coba klik. Nah, di sini ya teman-teman. Ini berupa landing page. Nah, biasanya di sini saya ngasih bonus teman-teman. Pertama bonus marketing kit ya, dan full bonus utama nih. Apa aja nih bonusnya? Nah, bisa saya sampaikan di sini ya. Bonus 1 ya, bonus 2, bonus 3 ya. Sehingga orang nanti bisa memilih nih, oh, kalau saya beli di ini lebih untung gitu ya. Selain saya dapat produk utama, saya juga dapat produk tambahannya gitu ya. Dan bonus ini bisa teman-teman buat sendiri gitu ya. Bisa buat sendiri atau bisa dengan menggunakan produk digital orang lain yang memang bisa dipakai bonus gitu ya. Nah, jadi bisa ditambah bonus juga ya. Bisa ditambahkan juga kayak layanan after sales-nya. Nah, contohnya di sini ya. Karena di sini saya menjual produk template ya yang bisa dijual kembali gitu ya. Di sini saya menyediakan layanan berupa ini ya, grup support gitu ya. Dan juga di sini ada panduan untuk menjual produk digitalnya gitu ya. Nah, kebetulan ini belum diupdate sih ya, belum diupdate landing page-nya. Jadi kita kasih tambahan beberapa bonus teman-teman untuk yang beli produk ini gitu ya. Dan saya jual di harga 157.000 dan sudah terjual hampir 300-an teman-teman ya. Hampir 300 orang lebih yang sudah membeli produk ini di lisensi PLR. Nah, apa lisensi PLR? Nanti kita bahas ya. Nah, ini kan ada keterangannya ya. Nah, lisensi PLR. Maksudnya apa nih? Nah, nanti kita bahas di sini karena ini penting juga nih teman-teman untuk kita ketahui. Yang kedua, produknya itu rentan dibajak. Ya. Namanya produk digital, jangankan kita ya sekelas individu gitu ya. Nah, sekelas perusahaan aja sebesar Microsoft misalnya atau Adobe ya produk-produk digital mereka yang berupa aplikasi, berupa software itu masih banyak yang dibajak gitu ya. Dan itu memang sesuatu yang nggak bisa kita kontrol sepenuhnya, tapi bisa kita kontrol dengan beberapa cara, misalnya dengan membuat sistem lisensi ya, kemudian bisa juga dengan menggunakan sistem membership ya, atau bisa juga dengan menggunakan sistem berlangganan gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman lakukan untuk mengatasi produk ini dibajak gitu ya. Yang ketiga, sulit membangun kepercayaan konsumen kalau ini produknya baru atau misalnya teman-teman belum dapat kepercayaan nih. Makanya di sini kita perlu rajin-rajin untuk mempromosikan produk kita di sosial media gitu ya. Dan produk kita ini akan lebih mudah kalau kita sudah punya followers ya, sudah punya nama gitu ya. Nah, nggak harus sebenarnya kalau mengandalkan traffic organik itu wajib personal branding ya, wajib teman-teman bikin branding dulu gitu ya. Jadi jangan langsung jualan gitu ya, tapi kita bikin dulu konten ya, dari konten itu kita selipkan materi jualannya ya. Tapi kalau teman-teman mau langsung gas gitu ya, mau langsung jualan, nah mungkin nanti bisa coba dengan cara AdSense misalnya ya, atau menggunakan menggunakan metode organik dengan memanfaatkan platform sosial media. Nah, untuk platform jualan produk digital ini sebenarnya ada banyak ya. Nah, di sini saya bagi jadi 2 aja, yang lokal gitu ya, atau yang bisa teman-teman akses di Indonesia dan juga menjualnya ke orang Indonesia aja. Yang pertama bisa di Ratakan ya. Nah, Ratakan ini teman-teman bisa coba buka websitenya, namanya ratakan.com. Nah, websitenya kita coba buka ya, Ratakan. Nah, ini ya, ratakan.com. Nah, agak lemot nih wifi-nya. Coba di sini Ratakan. Nah, ini ya. Ratakan.com ini adalah marketplace produk digital yang teman-teman bisa gunakan untuk menjual maupun membeli produk digital ya. Nah, ini nanti silakan cuman webnya sekarang udah agak lama ya teman-teman. Nah, ini nanti bisa dibuka ya. Namanya ratakan.com. Nah, kemudian yang kedua ada link ID.
yang akan kita pelajari di sini ya teman-teman, di mana di link ID kita bisa menjual ya dan juga mengafiliasi produk digital. Ya, jadi nanti kalau teman-teman belum punya produk bisa coba afiliat aja dan nggak ada minimal followers. Ya, kalau di TikTok kan ada ya. Kalau di TikTok misal teman-teman mau coba mau coba affiliate itu harus ada minimal followersnya. Nah, kalau di link ID nggak ada. Jadi 0 followers pun itu bisa. Ya. Nah, ini ya contoh diratakan dan diratakan juga sering di sini juga lumayan sering ada produk-produk gratisan gitu ya. Nah, contohnya ini nih yang terbaru. 550 lebih tools auto marketing. Nah, ini gratis nih. Nanti teman-teman bisa dapatkan juga. Nah, ini ya, tinggal dibeli sekarang ya. Dan jika teman-teman ingin menjual, nanti harus daftar dulu. Ya, harus daftar dulu diratakan. Ini ya setelah itu nanti bisa menambahkan produk digital yang ada di sini. Ya, keunggulan dari ratakan ini dia sistemnya seperti marketplace ya. Jadi produk kita bisa ditemukan oleh orang lain tanpa kita harus mempromosikannya, gitu ya. Nah, karena ini sistemnya kayak marketplace gitu, teman-teman. Nah, produk-produk baru biasanya akan direkomendasikan seperti ini. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan traffic di ratakan, ini teman-teman bisa siapkan produk-produk gratisan. Ya, jadi dengan menyiapkan produk gratisan ini, otomatis orang akan klik ya, akan klik seperti ini dan biasanya mereka akan lihat juga produk-produk lain yang ada di sini, gitu ya. Nah, sehingga di sini teman-teman nanti bisa menawarkan, gitu ya, bisa menawarkan produk-produk lainnya yang memang tidak dijual secara gratis. Nah, ini ya contohnya tuh. Ya, jadi kita dapat traffic gratisan kalau diratakan, ya. Nah, cuman balik lagi, promosi tetap harus jalan karena kalau nggak dipromosikan ya percuma juga, gitu ya teman-teman. Nah, tapi di sini bisalah teman-teman walaupun tanpa dipromosikan, cuman ya trafficnya pasti kecil kalau nggak dipromosikan. Oke, yang kedua tadi link ID nanti kita bahas. Kemudian ada Mayar juga ya, Mayar platform bisa dipakai juga untuk jualan produk digital ya atau produk fisik. Kemudian ada SafeLife juga ya, Sosiabus, Sejoli, Star Member. Nah, yang saya gunakan juga Sejoli ya. Sejoli saya juga pernah pakai dan sampai saat ini masih pakai. Cuman memang setupnya agak ribet kalau Sejoli ini. Ya, dia berupa plugin ya, berupa plugin WordPress yang nanti bisa diinstal di WordPress. Cuman agak ribet doang setupnya. Jadi yang praktis mungkin link ID aja ya, link ID sama SafeLife. Kalau untuk yang global, teman-teman bisa main di Etsy, Amazon, Gumroad ya, atau di berbagai platform lain yang nanti bisa kita gunakan untuk menjual produk digital ini. Nah, sebelum kita masuk ke cara menjualnya, nah di sini ada beberapa lisensi produk digital. Nah, lisensi produk digital ini nantinya teman-teman bisa buat ya, bisa buat sendiri ya. Jadi lisensinya ini bukan lisensi kayak kita bikin eh, daftarkan ke pemerintahan misalnya atau ke lembaga tertentu gitu. Nah, walaupun bisa, cuman untuk mempermudah dan juga lebih cepat ya teman-teman bisa langsung buat lisensi sendiri aja. Nah, di produk digital ini ada beberapa jenis lisensi. Nah, lisensi ini merupakan aturan ya, nantinya aturan yang mengatur bagaimana produk ini digunakan oleh si pembeli gitu ya. Nah, jadi singkatnya kayak aturan penggunaan produk digital. Nah, disebut dengan lisensi produk digital. Nah, yang pertama itu ada white label. Nah, white label ini merupakan lisensi paling tinggi ya yang ada di produk digital. Nah, sebenarnya ada sih lisensi owner namanya gitu ya. Nah, tapi yang paling umum itu white label. Ya, white label ini merupakan produk yang bisa teman-teman gunakan sebagai lead magnet ya, kemudian bisa kita gunakan sebagai bonus juga. Nah, lead magnet itu apa, Bang? Lead magnet tuh kayak teman-teman ngasih produk gratisan, tapi kalau misalnya mereka mau produk ini ya, mereka harus ngasih dulu data-data mereka ya, entah itu berupa nomor telepon, email ya, atau misalnya nomor telepon, email, atau misalnya data-data lain yang diperlukan. Nah, biasanya sih nggak jauh dari dua itu ya, email sama nomor WA gitu ya. Nah, contohnya ya, ketika teman-teman misalnya berselancar di sosial media, lalu ada tawaran tuh ya. Download ebook cara mudah belajar saham misalnya. Nah, di situ kan teman-teman download tuh, klik download. Nah, sebelum klik download biasanya kita akan diminta ngisi ngisi formulir yang ada nama, email, dan juga WA atau salah satunya ya. Nah, dari situ biasanya kita akan setelah kita isi baru tuh kita dapat link.
dari link untuk mendownloadnya gitu ya. Nah, setelah kita dapat link downloadnya, nah biasanya 2 hari 3 hari kemudian itu akan ada follow up gitu ya untuk follow up dari mereka yang biasanya mempromosikan produk utamanya gitu ya. Nah, biasanya lead market tuh kayak gitu. Jadi ngasih sampel gratisan supaya kita bisa mengakuisisi data customer yang berupa email maupun nomor telepon atau WA ya. Kemudian white label ini bisa juga di rebrand ya. Teman-teman bisa rebrand juga ya. Rebrand ini berarti bisa ganti nama gitu. Contoh misalnya saya menjual produk dengan nama Canva Kreatif gitu yang isinya berupa template-template Canva. Nah, teman-teman misalnya beli tuh produk itu, nanti bisa jual dengan nama yang lain gitu ya. Tapi isinya sama gitu. Misalnya dengan kreasi Canva gitu ya. Atau misalnya template super Canva gitu ya. Atau bisa dengan membuat nama-nama lain. Kemudian bisa dijual ulang. Nah, contoh white label biasanya ditemukan untuk produk white label ini. Cara ngeceknya teman-teman bisa cek aja ya. Misalnya di sini nih. Nih kita coba cari nih diratakan. Nah, diratakan itu biasanya ada produk white label. Nah, contohnya ini ya, white label weekly ya atau yang nah ini ya. Ini lisensi paling tinggi nih, owner. Misalnya yang mana ya? Nah, yang ini deh. Nah, yang ini lisensi owner atau white label ya. Nah, di sini teman-teman bisa tuh ya. Nanti bisa bisa untuk menjual kembali produk yang ada yang ada keterangan lisensi owner atau lisensi Nah, white makanya di label. sini tuh boleh dijual kembali ke lisensi super white label, MRR dan lain-lain ya. Atau di contoh produk lain, contoh website lain misalnya di Etsy ya. Nah, ini kita coba buka white label produk digital gitu ya. Nah ini ya. Ini digital product resell call. Nah, ada tuh ya. Jadi kalau ada keterangan white label berarti produk itu bisa teman-teman jual kembali ya. Nah, bisa jual kembali ya ke lisensi di bawahnya yaitu PLR, MRR, RR personal. Yang kedua, ada lisensi PLR atau private label right. Nah, lisensi ini mirip-mirip seperti white label, bedanya di hak jualnya aja yang terbatas di 3 lisensi ya. Yaitu lisensi MRR di bawahnya, di bawah PLR ya. Kemudian RAR sama lisensi personal ya. Nah, di bawah PLR itu ada MRR, ini dia nggak bisa dipakai bonus, nggak bisa di rebrand gitu ya. Jadi bisa dijual doang gitu ya. Dan diganti nama ya. Dan menjualnya nggak boleh ke PLR lagi ya. Seperti itu teman-teman. Nah, begitupun yang RAR ya. RAR dia nggak bisa dipakai bonus, nggak bisa di rebrand, tapi cuma bisa di resell right ya atau dijual kembali ya. Contoh produknya misalnya di website ini juga ada nih. Nih di produk saya juga nggak semuanya yang PLR ya. Nah, contohnya ini ya. Kalau visual AI. Ini kelas AI tapi materinya udah agak lama sih teman-teman. Ya, sudah ketinggalan lah. Karena ini awal banget gitu pas awal. Nah, contoh ini ya. Nah, contohnya ini. Nah, di sini ada 2 lisensi, ada resell dan juga personal. Nah, bedanya apa? Kalau resell, nah di sini teman-teman bisa menjual kembali seutuhnya produk ini, tapi nggak boleh dipakai nama ya. Nah, diganti nama gitu ya. Cuman boleh kita jual ulang dengan profit 100%. Nah, bisa dijual lagi tanpa. Nah, menurut saya yang paling enak tuh lisensi RR kalau untuk awal-awal ya, karena teman-teman tinggal fokus di jualan aja. Kalau PLR biasanya perlu di rebrand dulu ya, perlu diganti nama dulu ya, perlu bikin branding marketingnya dulu gitu ya. Nah, sehingga kalau RR biasanya sudah disediakan template landing page-nya ya, template promosinya ya. Makanya banyak juga yang menjual lisensi RR. Nah, selain ini apalagi Bang ada lisensi RR? Contoh lain misalnya nanti silakan dicek aja ya teman-teman di menu digital produk. Nah, contohnya di produk nah ini kalau nggak salah ada nih. Nah, produk template PDB ya. Nah, template PDB ini termasuk template musiman ya teman-teman. Jadi nggak bisa dijual terus gitu. Cuma di musim-musim PDB tuh ya. Atau penerimaan peserta didik baru yang biasanya permintaannya meningkat ya. Nah, ini ya. Ini ada lisensi RR. Cuman dia nggak bisa jadikan giveaway gitu. Atau tadi ya namanya apa? Ini ya. Yang lead magnet gitu. Nah, yang paling bawah itu adalah lisensi personal. Kalau personal ya teman-teman cuman bisa dipakai sendiri aja. Jadi nggak bisa dijual lagi tuh gitu ya. Nah,
Lisensi personal ini, nah lisensi ini gimana Bang cara buatnya? Cara buatnya sebenarnya simple. Teman-teman cukup buat aturan penggunaannya aja, ya. Misalnya, coba saya buka dulu web member areanya. Ini saya buka dulu ya, klik akses. Contohnya full. Nah, ini kan Payutun ya. Ini template Canva animasi. Kalau ini saya buat pakai beberapa tools AI ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman. Untuk bikin lisensi ini sebenarnya simple, nggak ribet ya. Nah, cukup buat peraturan seperti ini. Nah, mohon patuhi aturan pembelian produk ini. Silahkan download dan gunakan semua modul. Nah, pertama kita bisa buat poin-poin yang boleh dilakukan si customer. Jadi misal nanti teman-teman jual nih, jual template AI gitu ya, template AI, template prompt AI misalnya. Nah, nanti si orang yang beli produk ini, mereka boleh ngapain aja. Oh, ini boleh digunakan untuk pribadi. Boleh misalnya digunakan untuk jasa pembuatan video, ya. Menjual kembali template worksheet. Nah, ini misalnya contoh yang produkan ya. Nah, yang tidak boleh apa? Misalnya menjual ulang template ke orang lain, ya, membagikan secara cuma-cuma, menjadikan bonus affiliate, ya. Nah, jadi seperti itu tuh. Jadi cukup kita berikan poin-poin batasan lah ya, batasan si pembeli ini mereka bolehnya itu ngapain aja gitu ya. Dan nggak harus di member area kayak gini, bisa juga teman-teman buat di Google Docs. Nah, ini ada beberapa produk saya yang juga saya buat di Google Docs, misalnya, nah contohnya yang ini nih, yang My First Coding. Nah, contohnya ini, oh ini bukan. Nah, bisa juga di Google Docs seperti ini ya teman-teman. Bisa juga di Google Docs seperti ini. Mana ya? Saya lupa lagi namanya. Nah, contohnya ini ya. Nah, lisensi penggunaan tuh ya. Nah, bisa juga buat seperti ini. Jadi nggak harus di member area ya. Jadi kalau budgetnya terbatas karena buat bikin member area seperti ini, kalau bisa ya pakai website sendiri ya perlu biaya juga. Tapi nanti kan di link ID enggak ya teman-teman. Jadi bisa buat formatnya seperti ini. Tuh ya, ada lisensi penggunaan. Nah, contohnya kayak gini tuh ya. Nah, ini contoh penggunaannya seperti ini. Nanti saya praktikkan juga ya. Oke, sekarang kita coba masuk untuk cara mulai jualan produk digital di Link ID. Ya, boleh disiapkan dulu mungkin HP-nya kalau mau langsung praktek atau mau nyimak dulu nanti prakteknya silahkan ya. Dan jika ada pertanyaan boleh sambil ditanyakan aja ya, nanti kita bahas di sesi terakhir.